Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan. Sobat Inspirasi News kembali dengan berita-berita politik dan berita hangat viral di tanah air tercinta kita ini. Kali ini masih soal Giring Niji dengan Pasha Ungu yang kemarin sempat bikin heboh-heboh. Soalnya Giring Niji atau Giring Ganesa berani mengkritik dan berkata keras, cenderung kasar kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Dan sesama kepala daerah Pasha Ungu yang memang tahu suka duka menjadi kepala daerah pun menasehati Giring agar tidak berkata-kata yang tidak benar, yakni sampai berani mengecap Anies Baswedan sebagai pembohong. Nah, kemudian netizen pun bereaksi dan bahkan sampai tertawa mengomentari nasihat dari Pasha karena Giring adalah capres. Bagaimanakah cerita dari netizen yang mengomentari Pasha dan Giring soal perseteruannya atau pertarungan opininya di muka publik? Yuk simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Giring Ganesa mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pembohong. Dia juga meminta Anies tidak dipilih sebagai presiden pada pemilu 2024. Melihat rekan sesama profesinya itu, Pasha Ungu terlihat ikut memberikan nasihat ke Giring. Namun menariknya, netizen menasihati Pasha sambil tertawa. Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya, dari sebuah partai yang ada di Republik ini. Gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira. Gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Pasha Ungu tampak memberikan nasihat kepada rekan satu profesinya, Giring. Nasihat ini diberikan atas pernyataan Giring tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan dia pembohong. Menurut Pasha, pembohong itu merupakan tuduhan serius. Seharusnya Giring paham bahwa mengurus kota atau wilayah itu bukan urusan sederhana dan tidak bisa asal bicara. Saya lebih tertarik dengan pernyataan pembohong terhadap Pak Gubernur Anies Baswedan dari Ketum Giring. Pembohong ini kan sebuah kata yang kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sesuatu yang kemudian seolah-olah bentuknya seperti tuduhan gitu, terhadap seseorang tentang perlakuan atau tindakan yang tidak sesuai dengan pernyataan. Apalagi soal yang dikritik adalah soal Formula E yang memang sejak lama sudah dicanangkan dan sudah mengalami berbagai pembahasan dengan DPRD setempat. Berikut ini beberapa nasihat Pasha yang ada dan diupload di akun Instagramnya. Karena ini lagi-lagi saya katakan bahwa ini statement seorang ketum ya, dari sebuah partai yang ada di Republik ini. Gitu. Ini bukan pernyataan yang main-main saya kira. Gitu. Ini juga perlu dipertanggungjawabkan gitu. Kalau kita masuk pada tataran fungsi daripada pemerintah, Bro Ketum Giring ini juga harus tahu bahwa pemerintah ini tidak hanya sekedar berbicara
bagaimana membangun sebuah kota, bagaimana membangun sebuah desa. Melihat komentar Pasha, netizen pun lantas memberikan nasihat kepada ketua DPP PAN itu. Sambil tertawa, netizen mengungkapkan jika Pasha begitu berani menasehati capres. Berani-beraninya AA Pasha nasihatin capres, tulis akun Muhammad Riz Naufal. Baliho ini kemudian menjadi perbincangan hangat di publik karena isi pesan yang tertulis di dalamnya. Baliho tersebut bertuliskan Giring untuk Presiden 2024. Itulah baliho yang mendasari para netizen mengatakan bahwa Pasha terlalu berani mengkritik calon presiden. Dan ternyata memang netizen tertawa itu karena Giring memang sampai saat ini masih mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Ini memang menjadi pertanyaan besar bagi halayak ramai karena kompetensi dan apa yang dimiliki oleh Giring sampai berani menjadi Capres 2024. Apakah hanya lelucon? Apakah hanya untuk menaikkan popularitas? Namun baliho Giring sebagai Capres ini sudah terpasang di mana-mana. Dan dari baliho itu pun Giring sempat mengakui dan mengatakan memang dia mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Hal itu disampaikan Giring dalam konferensi pers daring Senin 24 Agustus 2020 yang dikutip dari liputan6.com. Calon presiden. Pencalonan ini memang tidak gampang, tetapi saya yakin insya Allah dengan kerja keras, kerja cerdas, dan juga kerja ikhlas saya bisa melewati ini semua. Semakin kesini memang Giring Ganesha semakin menjadi bulan-bulanan netizen. Banyak netizen yang mengkaitkan Giring dengan Aldi Taher yang selalu bikin hal yang aneh-aneh dan selalu pansos atau panjat sosial kepada tokoh-tokoh publik dan tokoh politik untuk menaikkan popularitasnya. Demikian juga ya apa yang dilakukan kepada Anies Baswedan, Gubernur DKI yang memang sangat populer dan sekarang menjadi kandidat Capres 2024 paling utama di Republik Indonesia. Dan dengan adanya kritik dari Pasha ini, popularitas Pasha juga meningkat. Hal ini tentu akibat juga dari popularitas Anies Baswedan yang memang sejak lama digadang-gadang menjadi calon presiden Republik Indonesia. Berikut ini kami kutipkan apa yang dinasihatkan Pasha kepada Giring Ganesha di akun Instagramnya. Terkait statement dari PLT Ketum Giring, ya, sekiranya juga merupakan statement resmi dari Partai Solidaritas Indonesia sekaitan rencana pelaksanaan kegiatan Formula E di Jakarta. Saya secara pribadi tidak mau terlalu masuk pada persoalan pelaksanaan Formula E-nya gitu. Dan saya juga tidak mau masuk pada persoalan interpelasinya, tapi nggak apa-apa lah, nanti kita coba ulas sedikit aja.